Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad. Di video kali ini saya diberikan tugas oleh dosen pengampu saya sebagai pengganti ujian akhir semester. NIM saya 1908-2016 dan saya akan membawakan topik mengenai mengkaji tindak pidana ekonomi pada teori hukum ikhtikar dan juga hukum ghasab. Yang pertama kita akan membahas mengenai ikhtikar terlebih dahulu. Apa sih pengertian dari ikhtikar ini? Dan apa sih contoh di kehidupan sehari-hari? Dan juga apa hukum dari ikhtikar ini? Ikhtikar adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang pelaku ekonomi yang dimana dia ini menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan dari orang lain. Dan para fikih pun berpendapat bahwa dengan ikhtikar ini atau menimbun ini dilarang, yang dimana terdapat syarat antara lain. Yang pertama yaitu kelebihan dari kebutuhannya yang ditimbun, dan yang kedua yaitu menyimpan atau menahan barang sampai harga di pasar ini naik. Yang ketiga yaitu menyimpan atau menahan barang sehingga barang tersebut sulit untuk didapatkan. Kita ambil contohnya yaitu teman-teman di kehidupan sehari-harinya, yaitu akhir-akhir ini banyak sekali virus COVID-19 atau yang biasa dikenal virus corona, yang dimana banyak orang yang membutuhkan masker untuk melindungi dirinya dengan ancaman virus corona ini. Akan tetapi banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menimbun barangnya atau menimbun masker ini dengan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga barang masker ini langka dan akan dijual kembali dengan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh oknum tersebut. Nah, maka dari itu ikhtikar ini dilarang. Adapun ayat tentang mengenai ikhtikar yaitu pada Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidaklah menafkahinya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka dia akan mendapat siksa yang pedih daripada hari yang dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, dan dibakar dengannya dahi, lambung, punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta benda kalian yang kalian simpan sendiri, maka rasakanlah apa yang kalian rasakan itu. Yang kemudian kita memasuki yaitu ghasab, materi mengenai ghasab. Apa sih ghasab ini, apa sih contohnya, dan apa sih hukum-hukumnya? Ghasab adalah mempergunakan atau memanfaatkan milik orang lain atau barang milik orang lain tanpa sepengetahuan miliknya atau milik orang lainnya, termasuk pada di dalamnya mengambil harta atau barangnya secara zolim. Adapun suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan ghasab apabila memenuhi rukun sebagai berikut. Yang pertama yaitu perilaku ghasab atau perampasan. Yang kedua yaitu korban perampasan, dan yang ketiga yaitu harta rampasan, dan yang keempat yaitu perbuatan perampasan. Nah,
yaitu dasar hukum ghasab. Dasar hukum ghasab ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Nah, ancaman bagi perilaku orang pengghasab itu barang siapa yang mengambil harta saudaranya dengan tangan kanannya, Allah memastikan baginya neraka dan mengharamkannya surga baginya. Maka seorang bertanya, "Ya Rasulullah, meskipun barang yang kita pakai barang yang ringan, sederhana, ya meskipun sejengkal." Hadis riwayat Muslim, An-Nasr dan Imam Malik. Contoh dari ghasab di sini yaitu seperti kalau di kehidupan sehari-hari yaitu sebagai mahasiswa atau siswa, yaitu seperti mengambil tip X ataupun pensil ataupun pulpen tanpa sepengetahuan yang dia miliki atau dia punya, dengan sembunyi-sembunyi atau secara zalim. Nah, mekanisme atau ganti rugi barang ghasab, seseorang yang mengghasab barang berharga maupun sedikit, yaitu yang tadi misalnya seperti pulpen, meskipun sedikit, yaitu harus wajib mengembalikannya barang itu secepat mungkin, apabila dengan menggantikan seperti yang diambil. Seperti tadi misal pulpen, dia juga harus menggantikannya dengan pulpen. Misal harga pulpen 1.500, dia juga harus mengembalikannya 1.500. Dan misal harga tip X 3.500, dan dia harus mengembalikannya juga 3.500 dengan harga yang sesuai dengan dia ambil. Ya mungkin segitu video kali ini, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.